teori konsumsi Islam. Sebelum kita masuk apa itu teori konsumsi Islam, ada baiknya dulu kita mengerti apa itu konsumsi. Berikut adalah beberapa pengertian dari para ahli tentang apa itu konsumsi. Yang pertama ialah pengertian konsumsi dari John Maynard Keynes. Keynes memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai teori konsumsi Keynes atau Absolute Income Hypothesis. Berdasarkan teori Keynes, bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini dan juga pengeluaran seseorang untuk konsumsi, dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Pengertian kedua dari hipotesis Franco-Modigliani. Teori konsumsi Modigliani ini disebut sebagai hipotesis daur hidup atau life cycle hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa besarnya konsumsi tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, namun juga berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, di mana keyakinan ini dapat dihasilkan melalui tabungan, investasi, pengisian pendapatan, warisan, dan lain sebagainya. Pengertian konsumsi yang ketiga ialah dari Irving Fisher. Teori konsumsi menurut Fisher adalah pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi pada saat yang akan datang, di mana kedua kondisi tersebut akan menentukan jumlah berapa banyak pendapatan yang akan ditabung serta berapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi. Yang selanjutnya ialah pengertian konsumsi ekonomi Islam. Menurut Al-Ghazali, konsumsi adalah al-hajah, penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja, atau al-iktisab yang wajib dituntun atau fardu kifayah, berlandaskan etika syariah dalam rangka menuju kemaslahatan atau maslahah menuju akhirat. Ekonomi Islam akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktivitasnya yang khas dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di mana ada 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama ialah ketauhidan atau sama juga dengan fondasi keimanan Islam. Yang kedua, khilafah atau khalifah, yang sama dengan artinya manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi. Yang ketiga ialah keadilan, yang sama dengan bagian yang integral dengan tujuan syariah atau maqasid al-syariah. B. Fungsi konsumsi menurut ekonomi Islam. Fungsi utama konsumsi dari seorang muslim ialah beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia akan mendapatkan pahala. Karena itu tidak aneh bila Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Dalam konsep Islam, konsumsi dimaknai bahwasannya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, namun ada pendapatan yang dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah, atau yang lebih kita kenal dengan infak. C. Perbedaan perilaku konsumen konvensional dan perilaku konsumen Islami. Di dalam Islam, konsumsi kekayaan mempunyai keunikan-keunikan tersendiri, yaitu tidak terdapat perbedaan antara pengeluaran belanja yang bersifat spiritual maupun duniawi. Sedang di dalam agama lain terdapat suatu garis demarkasi yang jelas antara pengeluaran yang bersifat religius dan pengeluaran yang bersifat duniawi. Konsumsi tidak dibatasi pada kebutuhan hidup atau kebutuhan efisiensi, akan tetapi mencakup kesenangan-kesenangan dan bahkan barang-barang mewah yang dihalalkan. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam mengutamakan perilaku konsumen yang memperhatikan kepentingan orang lain, yaitu pihak konsumen atau pasar. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logik dari gaya konsumsi Islam dan sifatnya nisbi dan dinamis. Sedangkan seorang konsumen konvensional selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Hal ini tidak lain karena barang dan jasa tersebut berguna untuk dapat memberikan kepuasan padanya.
Nilai guna suatu barang yang dapat memberikan kepuasan disebut utility. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Dalam pengembangannya, preferensi seorang terhadap komoditas sangat beragam, di mana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Preferensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seorang non-muslim. Karena itu ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam konsumsi, yaitu 1. Rasionalis. Pengetahuan manusia yang sangat terbatas membutuhkan hidayah rabbaniyah yang telah dibawa oleh para rasul dan telah dituliskan di kitab Sunnawiyah. Dengan akal dan pikiran dari Allah, konsumen dapat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya. 2. Kebebasan berekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberikan kebebasan untuk tawar-menawar dan menentukan kesepakatan untuk sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Yang ketiga, utility. Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin dia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang ditentukan syariah. Dalam ekonomi Islam juga memiliki beberapa prinsip konsumsi yang sudah jelas bahwa konsumen muslim memiliki keunggulan daripada konsumen konvensional. Bahwa mereka memiliki kebutuhan tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual semata, tapi juga memenuhi kebutuhan sosialnya atau spiritual. D. Tingkatan konsumsi Islam. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan apapun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut dapat mengangkat martabat manusia dan tidak melampaui batas. Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan sebagaimana dalam tabel berikut. Beberapa pakar makasaid telah memetakan makasaid syariah menjadi beberapa tingkatan. Imam Syabiti memetakannya menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. 1. Kebutuhan dari dia atau primer, kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. 2. Kebutuhan hajiyat atau sekunder, segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimasukkan untuk memelihara 5 hal pokok tadi, akan tetapi untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan, dan ihtiyat atau berhati-hati terhadap 5 hal pokok tersebut. 3. Kebutuhan tahsinat atau tersier atau kalimayat pelengkap. Kebutuhan tanisiat atau tersier atau kalimayat pelengkap ialah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi satu dari kelima pokok di atas serta tidak pula menimbulkan kesulitan.